jadikan wisata di Bogor ini semua parkirannya serba 5.000. Ya kan? Murah dong. Iya. Tapi kita sudah tidak lagi swasembada karena banyak tata ruang Kabupaten Bogor yang berubah menjadi pemukiman. Iya. Ya itu nggak bisa dihindari. Mas, nggak ada daerah yang seluas Bogor dengan jumlah penduduk yang sebegitu besar dan letak yang sangat strategis selain Kabupaten Bogor. Target terbesar Kang Awe ini apa? Untuk menarik dari ini, mana yang paling besar menjadi target lumbung suara nanti, Kang? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, warga Bogor. Kumaha damang? Kenapa saya sapa warga Bogor? Karena hari ini kita akan membahas masalah Bogor, tepatnya Kabupaten Bogor. Bogor ini sangat dekat dengan Jakarta, kota penyangga. Dan besok masuk dalam salah satu aglomerasi bersama dengan daerah khusus Jakarta. Untuk membahas itu, saya kedatangan bintang tamu, seorang politisi muda dari PKB, pengusaha yang ingin maju sebagai calon Bupati Bogor. Dia adalah Kang Ade Wardana Adinata, atau akrab disapa dengan Kang Awe. Kang Awe, Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kabar, Kang? Baik. Kang, terima kasih nih, Kang. Udah jauh-jauh dari Bogor mampir ke Rakyat Kehormatan Merdeka di untuk Jakarta. saya, Bang Sis. Siap. Sama-sama. Bisa hadir di Rakyat Merdeka. Iya. Kang, kalau saya baca CV Kang Awe ini kan, ini mau maju ini untuk yang kedua kali. Kemarin sudah maju di Pilkada 2018. Sekarang maju lagi, mau maju kembali kan. Akan seorang selain politisi muda ya, juga seorang pengusaha yang cukup sukses, banyak penghargaan saya lihat dari karirnya. Pengusaha di bidang peternakan, perikanan, perkebunan. Apa yang mesti mau maju lagi sih, Kang, terjun ke politisi jadi bupati? Ini kenapa sih, Kang? Iya, memang saya kan putra daerah Kabupaten Bogor, Bang Sis. Waktu 2018 saya itu mencalonkan diri menjadi Bupati Bogor dari jalur independen. Lalu kekalahan itu pahit karena saya jatuh. Sampai waktu itu saya itu pernah satu ketika punya uang sisa 500.000 untuk beli susu anak saya. Terus pada saat saya ke salah satu supermarket dengan istri saya naik motor, waktu saya kalah jadi bupati itu, saya merasakan banget bagaimana jatuh dan tidak punya apa-apa. Sampai anak saya 3 waktu itu, biasa susunya yang agak bagus, saya belikan susunya yang murah. Tapi alhamdulillah Allah baik sama saya. Lalu saya bangkit lagi membangun satu usaha di salah satu desa di Kabupaten Bogor. Jadi ada potensi tanaman hias di sana, tapi belum maksimal. Lalu saya maksimalkan potensi itu, bermodalkan waktu itu saya masih ingat 475.000 modal saya, modal awal saya membangun usaha itu. Dan dalam 10 bulan akhirnya menjadi 5 miliar. Alhamdulillah. Akhirnya saya kembali bangkit. Di saat pandemi COVID 2020, orang tidak tahu harus berbuat apa kan, akhirnya saya membuat pasar tanaman hias. Dan saya gratiskan pasar itu untuk para petani yang ada di wilayah Kecamatan Taman Sari itu, di Desa Taman Sari, Kabupaten Bogor. Akhirnya saya bukakan 60 kios. Itu rame sampai tahun 2002 awal. Dan itu pakai uang saya pribadi. Nah, berangkat dari situ, tentu saja kalau bahasanya kan suka tanya, ada yang bertanya, kapok nggak sih kan gitu. Udah pernah mencalonkan, lalu tidak terpilih, lalu jatuh, tapi bangkit lagi. Saya tuh merasa bahwa permasalahan di Kabupaten Bogor ini harus ada yang bisa mengatasi. Apalagi dengan jumlah penduduk yang terbesar,
kita ada hampir 5,8 juta orang, luas wilayah yang sangat luas. Mau dibawa kemana ini masyarakat kalau misalkan hari ini begitu banyak terjadi problem sosial di Kabupaten Bogor? Saya selalu mengajak teman-teman itu untuk merasionalisasikan apa sih yang terjadi di Kabupaten Bogor hari ini, rasional tidak, masuk akal tidak. Misalkan berkaitan dengan potensi Bogor yang begitu hebatnya, kita SMK aja, kelas sekolah menengah kejuruan yang swasta, kita punya terbesar di Indonesia, nomor 1. Kita ada 370 SMK swasta, kita punya 11 SMK negeri. SDM kita banyak, dan itu potensi. Tapi apa yang terjadi? Ketimpangan banyak hal yang sekarang dirasakan oleh masyarakat. Pekerjaan susah, pelayanan kesehatan juga tidak baik, lalu kemacetan di mana-mana, infrastruktur jelek. Padahal saya sering datang ke kabupaten kota lain, terus saya juga punya jejaring di internasional, rekan-rekan bisnis saya, karena saya kan pengusaha eksportir, komoditi hortikultura dan juga ekspor lain-lainnya. Saya sering kunjungan ke luar negeri, lalu mengkomparasikan antara Kabupaten Bogor dengan daerah lain, apalagi dengan di luar, potensinya besar. Tetapi ini tidak dimaksimalkan. Karena apa? Karena potensi tersebut kalau hanya dibiarkan begitu saja tanpa ada yang mengelola, tanpa ada yang memulai, maka tidak akan terjadi dampak positif bagi kehidupan masyarakat yang ada di Bogor. Nah, oleh karena itu karena saya tahu permasalahannya di mana, dan insya Allah juga tahu bagaimana cara menyelesaikannya, akhirnya saya mau maju lagi nih untuk yang kedua kalinya. Tentunya dengan ide dan gagasan yang bisa menjawab apa sih yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Bogor terkait beberapa hal yang disampaikan tadi tentang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, usaha, dan infrastruktur begitu. Nah, itu yang akan kita coba untuk tawarkan kepada warga Kabupaten Bogor. Kalau pertama itu kan maju dari jalur independen, non parpol. Sekarang ini maju dengan jalur partai. Sekarang saya sudah daftar ke 5 partai melalui PKB, tentu saja saya sebagai kader partai PKB, lalu ke Partai Demokrat, ke Partai Nasdem, ke Partai P3, dan ke PDIP. Jadi 5 partai itu saya sudah coba untuk menjajaki, dan mudah-mudahan nanti ada hal yang positif lah yang saya bisa dapatkan dari teman-teman. Sejauh ini gimana, Kang? Komunikasi yang terbangun sih alhamdulillah baik, dan sudah ada yang melewati beberapa tahapan, karena di dalam internal partai tentu saja ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, dan so far sih insya Allah so good lah, insya Allah. Kang, kalau jalur perseorangan yang kemarin 6 tahun lalu ya, 6 tahun lalu, tadi Kang Awe bilang, habis maju, saya benar-benar jatuh, sisa saldo uang 500.000, itu jalur perseorangan yang mungkin kos politiknya tidak terlalu besar dibandingkan maju dengan partai. Karena kan bahasanya sekarang ketika maju dengan partai ada mahar politik. Ya. Ini tentu akan jauh lebih, setidaknya secara lebih logistik besar. Itu akan lebih besar. Maka saya bilang kemarin, saya kan ditanya kaitan dengan biaya pilkada. Saya jawab bahwa harus ada rasionalisasi terkait biaya pilkada. Kalau misalkan bupati itu gajinya selama 1 periode berapa sih? Nah, kita rasionalkanlah sebesar itu. Karena kalau misalkan nanti gaji bupatinya hanya sekian, misalkan lalu yang dikeluarkannya lebih besar dari itu, maka yang terjadi apa? Bupati Bogor ini sudah selalu bermasalah dengan hukum, selalu ditangkap oleh KPK. Karena apa? Itu tadi, kos politik untuk biaya pilkada itu terlampau tinggi. Akhirnya apa? Di saat menjabat, berpikir bagaimana mengembalikan. Nah, itu yang terjadi. Saya rasa rasionalisasi mengenai apa yang terjadi di Kabupaten Bogor hari ini juga harus mulai diawali dari rasionalisasikan juga mengenai kos politik biaya pilkada ini. Agar apa? Agar Bogor ke depan ini mendapatkan pemimpin yang betul-betul mau untuk bekerja bagi masyarakatnya, untuk melayani masyarakatnya. Itu yang kita harapkan dengan teman-teman partai, kita sudah komunikasikan seperti itu. Dalam artian rasionalisasi itu berarti dukungan tanpa mahar? Ya, mungkin ya
harus seperti itu. Kalau tidak, ya akhirnya kayak kalau kos politik kan hal yang wajar, Mas. Ya. Tetapi kalau misalkan sudah di luar dari rasional, mau dipaksakan bagaimanapun, ya akhirnya yang akan menjadi korban ya warga Kabupaten Bogor itu sendiri kan begitu. Di saat punya pemimpin ditangkap lagi oleh KPK karena menyimpang kan gitu. Iya, ini kan kalau kita mengacu kepada kemarin saja pemilu 2024, itu kan kita lihat di MK gimana. Semua berteriak bahwa pemilu kemarin itu kan money politik itu sangat besar. Jadi anggota DPR bahkan sampai ratusan miliar. Ya. Apalagi nanti maju kepala daerah. Dalam artian bahwa ini kan sebuah money politik ini sebuah hal yang memang sulit dihindari untuk sekarang ini gitu. Iya. Di masyarakat mungkin semuanya juga sekarang kalau nggak ngasih ya nggak bakal ini gitu. Iya. Itu gimana cara mengantisipasi hal-hal seperti itu, Kang? Masyarakat itu kan tentu akan mengikuti elit politiknya. Nah, karena saya itu kemarin juga bicara dengan elit-elit partai politik di Kabupaten Bogor, khususnya para calon lah, para calon yang akan berkontestasi. Saya sampaikan bahwa kita tidak perlulah memaksakan diri di dalam kontestasi kompetisi ini menghalalkan segala cara, begitu. Kalau misalkan memang tujuan kita baik kan harus dicapai dengan cara-cara yang baik juga kan begitu. Nah, intinya apa? Ya intinya kita berkomitmen deh. Calon ini bersepakat, misalkan bakal kandidat ini bersepakat semua bagaimana menghadirkan satu kompetisi yang baik, yang sehat. Tidak menggunakan money politik, tidak menggunakan misalkan apapun yang memang berdampak terhadap apa? Terhadap dirinya dia nanti ke depan gitu loh. Kalau dia menghalalkan segala cara, saya yakin pasti akan bersoal kembali dengan hukum Kabupaten Bogor. Bupatinya pasti ditangkap lagi. Karena sudah 3 kali ditangkap KPK, Bupati Bogor ini. Iya. Lalu kalau mau diulang lagi, kan saya rasa itu hal yang tragis gitu. Jadi siapapun mungkin hari ini tidak akan mau maju menjadi calon bupati kalau misalkan di ujung pada saat dia menjadi bupati 2 tahun, 3 tahun tangkap KPK. Kan lebih baik tidak perlu menjadi bupati kan begitu. Iya. Daripada ujungnya dia masuk penjara. Nah, mungkin itu juga yang saya sampaikan kepada teman-teman yang akan maju dalam kontestasi pilkada. Lalu apa yang ditawarkan? Ya tawarkanlah tentang ide, gagasan, visi, misi yang mau dihadirkan di Kabupaten Bogor berkaitan dengan apa yang akan dia bangun begitu. Karena masyarakat pasti akan memahami itu kalau misalkan kita tawarkan program dengan konsekuensi yang memang bisa mereka rasakan kan begitu. Kan ini harus diawal dari para praktisi politiknya begitu. Iya. Kang, besok tanggal 4 Juni Kabupaten Bogor itu merayakan hari jadinya ke-542. Iya, Ini usia yang nggak muda, betul. udah tua sekali gitu loh. Bogor punya banyak potensi, wisata ada, industri ada, Iya. pertambangan ada. Tapi kita lihat hari ini realitas yang terjadi di Kabupaten Bogor. Saya orang di luar Bogor, tapi sering ke Bogor. Pertama yang kita rasakan apa? Macet, Iya. pungli, infrastruktur yang bahkan menurut data dari Kabupaten Bogor sendiri aja 20% itu rusak Iya. infrastruktur di sana. Gimana Akang yang tawarkan untuk masalah-masalah seperti ini? Iya, Bogor ini kota kabupaten atau kota yang unik lah. Bogor adalah satu wilayah yang tidak dibangun oleh kolonial. Jadi Bogor itu sudah berdiri jauh sebelum kolonial Belanda datang ke Nusantara. Jadi Belanda banyak membangun kota di Indonesia, tetapi Bogor itu bukan yang dibangun peninggalan dari Belanda. Karena dia sudah ada kerajaan di situ dulu, kerajaan Pajajaran. Berbicara tentang apa sih harapan dan kontribusi yang akan kita tawarkan kepada masyarakat Bogor kaitan dengan tadi yang Mas Sis sampaikan. Tentunya kembali lagi bahwa Bogor pun tidak bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Apalagi kita adalah buffer zone bagi kawasan daerah khusus Jakarta, kawasan aglomerasi. Aglomerasi yang harus kita lihat adalah bagaimana itu akan berdampak terhadap kota-kota yang ada di sekitar. Seperti kalau aglomerasi di dunia itu adanya di Tokyo, kalau di Eropa, di London, di UK itu di London, itu kawasan aglomerasi. Tentunya ada hal yang harus kita sampaikan terhadap wilayah aglomerasi yang akan berdampak terhadap Bogor, khususnya daerah Jakarta.
misalkan kerjasama. Tadi sampaikan tentang kemacetan. Kemacetan di Bogor itu tentunya kan ada arus orang, mobilisasi warga. Nah, terpikir nggak sih misalkan untuk membangun misalkan bus antar kota yang terintegrasi dari Bogor sampai Jakarta, atau kita membangun LRT yang tembus dari Bogor, Jakarta, Parung sampai ke Bogor Barat, Jasingasana misalkan. Lalu bangun lagi MRT yang seperti itu. Supaya apa? Supaya kemacetan yang terjadi itu bisa tidak lagi menjadi masalah karena mobilisasi warga itu sudah terintegrasi satu sama lain. Karena Bogor ini kan penyumbang terbesar tenaga kerja bagi DKI Jakarta. Tidak hanya untuk DKI, Bogor juga penyumbang terbesar tenaga kerja untuk TKI, tenaga kerja Indonesia. Nah, kemacetan itu bersumber dari adanya mobilisasi warga, kan begitu. Lalu juga kerjasama berkaitan dengan bagaimana jalan-jalan di Bogor, bicara tentang infrastruktur tadi, harus diperbaiki. Dan tentunya kan Bogor nggak bisa berdiri sendiri kan. Ada DKI yang bisa kita ajak kerjasama. Nanti juga kan di situ akan juga hadir investor yang mungkin juga concern dengan bagaimana nanti membangun jalur-jalur kaitan dengan MRT, LRT, dan lain-lain. Itu bisa dilakukan. Lalu yang berkaitan dengan apa sih ekonomi yang akan dilakukan di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor ini unik. Jadi ada 3 sektor usaha di Bogor. Yang pertama sektor usaha primer, itu industri, hanya ada di 3 kecamatan. Yang kedua, ini adalah sektor usaha yang paling menguasai di Kabupaten Bogor, 78%. Itu adalah sektor usaha sekunder dengan skala UMKM. 78%. Apakah itu usaha makanan, minuman, jasa, dan lain-lain. Lalu usaha tertier itu perkebunan hanya ada di 4 kecamatan di wilayah Bogor. Nah, kenapa ini bisa paling berkembang sektor usaha sekunder ini? Potensinya besar nggak? Besar banget. Karena apa? Ya kita lihat, jumlah penduduknya ada 5,6 juta. Mereka butuh makanan kan? Nah ini kenapa yang paling berkembang dan paling bertahan di Kabupaten Bogor. Tetapi permasalahan yang mereka hadapi hari ini juga tidak kecil. Mereka selalu dihadapkan dengan bagaimana kesulitan di dalam mendapatkan akses permodalan dengan bunga yang rendah. Itu juga sulit sekali hari ini. Lalu apabila sektor usaha sekunder ini berkembang dan bisa ditopang oleh pemerintah kabupaten dengan permodalan yang mudah, bahan baku disediakan oleh, misalkan kita punya PD Pasar atau kita buat BUMDes, bahan baku para pelaku UMKM ini juga kita sediakan, mereka bisa dapatkan dengan mudah dan murah kan begitu. Lalu kita adakan pelatihan, bagaimana peningkatan kualitas makanan, produknya. Lalu kita juga buatkan mereka promosi untuk bagaimana pelaku UMKM ini bisa dikenal di masyarakat. Kan kita punya 377 SMK. Mereka bisa membuat media-media promosi melalui media sosial kan begitu, foto, video, dan lain-lain. Dan yang akan terjadi apa? Maka tadi saya bilang, pungli-pungli itu kan karena apa? Karena kekurangannya lowongan kerja. Kalau semua masyarakat yang 5,6 juta ini bisa produktif, maka kesejahteraannya akan terjawab. Lalu bicara tentang wisata. Wisata di Kabupaten Bogor infrastrukturnya kan tidak layak untuk menjadi sebuah wisata. Belum lagi tadi kembali lagi pungli. Masyarakatnya kan kita lihat yang viral kemarin juga sama aja tuh di Instagram tentang pungli di Kabupaten Bogor. Nah, ini harus ditata dan kan kita bisa melibatkan pihak ketiga lah. Kita bisa melibatkan investor, tetapi bentuk dalam sebuah wadah, misalkan koperasi, investornya misalkan menanamkan saham di situ 25%, 75%-nya punya masyarakat yang ada di situ, lalu pelatihan yang dilakukan oleh dinas SKPD yang di Kabupaten Bogor, melibatkan misalkan Pentahelik Universitas, lalu akan terbangun dengan sendirinya apa yang menjadi harapan masyarakat dan harapan kita semua, dan diawali dengan apa? Kepemimpinan yang harus memiliki jiwa entrepreneur. Begitu. Bang, Kang tadi kan bahas masalah wisata. Banyak sekali wisata, tapi yang nggak layak. Dan juga banyak yang nggak terawat. Belum lagi masalah pungli.
Sementara kalau kita lihat wilayah lain, Bali misalkan, dikenal sebagai kota wisata, ya kan, tempat wisata. Maju mereka. Bahwa mungkin tenaga kerja terserap semua pada unsur wisata. Jadi akhirnya kita berandai-andai, mungkin nggak sih Bogor yang juga punya tempat wisata, didatangi banyak orang setiap akhir pekan, bisa menyapai salah satu kota di Bali, seperti misalkan Badung atau Karangasem atau Denpasar. Sangat bisa. Bukan kan, jangankan dari Bogor untuk Jakarta, dari Bogor untuk dunia pun bisa. Contoh ya, teman saya dari Singapura itu ingin datang ke kota Bogor. Karena orang Singapura ini untuk bisa keluar Sabtu Minggu itu mereka cari lokasi wisata yang bernuansa alam. Bogor itu paling banyak. Kita punya air terjun, kita punya trekking, hiking, ada kita punya arung jeram dan lain-lain. Nah itu sangat disukai oleh mereka. Dan kalau dari Singapura ke Soekarno-Hatta, dari Soekarno-Hatta mereka bisa naik kereta sampai ke kota Bogor. Tapi kan infrastrukturnya dibuat, shuttle-nya harus disiapkan. Lalu lokasi-lokasi wisatanya juga ya itu tadi harus ditata dulu. Maka saya bilang, untuk membuat Bogor menjadi ramai bagi tempat wisata itu gampang. Contoh saja gini, jadikan wisata di Bogor ini semua parkirannya serba 5.000. Ya kan? Murah dong. Iya. Tapi masyarakat lokal kita siapkan, kita latih mereka. Misalkan produk makanannya jangan seragam, harus beda-beda. Lalu kita latih mereka untuk bagaimana membuat makanan itu menjadi enak dan murah, kan begitu. Terus tambah lagi misalkan dengan handicraft-nya. Ya, orang yang datang ke Bogor, wisatawan misalkan baik domestik maupun mancanegara, dia spending uang hanya untuk parkirnya 5.000, tetapi mungkin mengeluarkan untuk makanannya, handicraft-nya, untuk menikmati alamnya, bisa lebih dari itu, kan begitu. Kalau sekarang kan Bogor identik dengan punglinya. Nah itu yang harus kita selesaikan. Tetapi juga masyarakatnya juga harus dilatih. Ada transfer knowledge di situ, ada transfer skill. Nah itu harus dilakukan oleh siapa? Ya berkolaborasi. Kan kita ada yang namanya sistem pentahelik kan, melibatkan pengusaha, pemerintahan daerah, masyarakat lokal, lalu ada universitasnya, kan begitu. Supaya apa? Semuanya berjalan sesuai dengan koridornya dan output yang ingin kita capai bisa tercapai, kan begitu. Maka saling bekerja sama. Nah ini yang tidak ada di Kabupaten Bogor, Kang. Padahal banyak banget investor yang mau masuk Kabupaten Bogor, tapi dihadapkan dengan permasalahan yang menurut saya ini bisa sangat diselesaikan dengan mudah apabila pemimpinnya punya jiwa entrepreneur itu tadi, punya bagaimana membentuk satu ekosistem bisnis, inkubasi bisnis yang bisa dilakukan. Saya adalah eksportir komoditas. Banyak sekali komoditas di Kabupaten Bogor yang bisa kita produksi, lalu bisa kita ekspor. Kenapa? Karena Bogor ini dekat dengan pelabuhan internasional Tanjung Priok, kita dekat juga dengan pelabuhan internasional, Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Maka mobilisasi barang dari Kabupaten Bogor, produk-produk itu dengan sangat mudah bisa langsung ke tempat-tempat pengiriman. Beda dengan kabupaten kota lain yang misalkan di Sumatera, walaupun mereka melimpah, tetapi harga itu tidak akan bisa bersaing dengan Bogor. Karena apa? Logistik yang namanya transportasi itu salah satu indikator biaya penambah menjadikan mahal satu produk barang apabila logistiknya itu mahal. Nah kalau Bogor, mobilisasi dari Kabupaten Bogor ke Jakarta itu sangat dekat. Apalagi kita bisa juga menjadikan Bogor menjadi lumbung pangan untuk Jakarta. Masyarakat Bogor kita bisa minta mereka untuk menanam apa sih yang dibutuhkan oleh Jakarta kaitan dengan bahan pangan. Nah kita siapkan, kan kita punya 5,6 juta warga kabupaten ini bisa sangat produktif, maka apa? Kesejahteraan mereka akan meningkat. Lalu Jakarta tidak akan bersoal dengan pangan, karena apapun di Kabupaten Bogor bisa kita tanam, bisa kita tumbuhkan, bisa kita produksi. Tetapi tentu saja masyarakat ini kan nggak bisa berdiri sendiri, harus ada kebijakan yang serius mengawal itu semua. Dan ada di mana letaknya? Di pemimpinnya. Begitu. Kang, kalau saya cermati, dari bursa pilkada Kabupaten Bogor ini, dari beberapa nama yang muncul yang digadang-gadang nanti akan maju,
Kang Awe ini salah satu-satunya pemimpin calon bupati itu yang paling muda. Dan juga backgroundnya mungkin bukan politisi seperti yang lain. Mereka dari DPRD gitu kan. Tentu ini merupakan punya plus dan minusnya. Plusnya mungkin sekarang lagi trennya pemimpin muda. Minusnya mungkin akan sangat kesulitan untuk masuk ke dalam birokrasi yang sudah terbangun di Bogor, di Kabupaten Bogor ini. Yang 3 kali bupatinya tersangkut kasus korupsi. Gimana nih kan? Tadi kan bicara masalah kepemimpinan mulu gitu. Seorang yang anak muda masuk ke dalam sebuah birokrasi yang sudah selama ini mungkin terkesan, ya gimana ya, dengan 3 bupatinya tersangkut korupsi. Ya, Ini kan nggak mudah. betul. Yang paling krusial tentu saja kan kenapa pemimpin tersebut selalu bersoal adanya APBD. Nah, APBD Kabupaten Bogor itu 10 triliun per tahun. Kalau pemimpinnya terfokus hanya dengan APBD, tentu saja saya rasa sih tidak akan juga itu bisa mencukupi apa yang menjadi beban pembangunan di Kabupaten Bogor. Nah, saya tentunya sebagai tadi kata Bang Sis, anak muda yang punya kemampuan dalam bidang entrepreneur lah, pengusaha. Kan kita ada namanya konsep B2B, B2G, business to business, business to government. Jadi ada daerah-daerah yang bisa kita tawarkan sebetulnya untuk menjadi basis produksi. Jadi kita juga tidak terpaut dengan APBD, karena APBD itu kan sudah punya anggaran berbasis anggaran yang sudah dianggarkan dari tahun sebelumnya. Contoh, dalam 1 tahun kepemimpinan pertama Bupati menjabat, apa dia mungkin bisa menggunakan APBD? Nggak bisa. Sudah terkunci. Sudah terkunci kan begitu. Apalagi RPG dihadapkan dengan RPJMD dan lain-lain. Nah, saya bilang membangun Bogor tanpa APBD itu bisa loh. Gimana tuh? Kita fokus dengan 5 hal saja. Pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, dan wisata. Ini kita bisa menggunakan business to government, ya kan? Atau bisnis dengan dunia internasional, dengan teman-teman saya yang ada di Eropa, di Amerika. Kan mereka yang namanya kebutuhan pangan yang hari ini dijadikan isu yang paling fundamental tentang food crisis, itu bisa dibuat, diproduksi di Kabupaten Bogor. Misal begini, business to business. Kan kita ada perusahaan-perusahaan nasional. Mereka membutuhkan bahan baku. Apa bahan bakunya? Contohnya misalkan cabai, ubi, ataukah tomat, ataukah misalkan sayuran dan lain-lain. Kan kita bisa produksi. Di mana produksinya? Ya nggak perlu di lahan-lahan besar. Kita bisa buat konsep tambulampot misalkan di rumah-rumah penduduk. Konsep misalkan begini, cabai itu kan salah satu indikator inflasi kan. Nah, kita bisa kasih setiap rumah itu 20 pot polybag. Misalkan apa, cabai rawit atau cabai keriting. Dalam 1 polybag itu dapat menghasilkan 0,5 on. 3 minggu panen. Kalau kita kasih distribusikan mereka 20 polybag, 5 untuk konsumsi ke dapurnya, 15 itu kita dijual. Jualnya ke siapa? Kan ada BUMDes. BUMDes bisa jual kemana? Ke PD Pasar. Kan Kabupaten Bogor punya BUMD namanya PD Pasar Tohaga. Nah, PD Pasar ini harus berperan menjadi apa? Sales marketing. Apakah dia bekerja sama dengan ID Food di Jakarta untuk memenuhi kebutuhan Jakarta, kan begitu? Atau mungkin dia bisa ke perusahaan-perusahaan nasional yang ada di Bekasi misalkan, kan begitu. Itu kan bisa sistem B2B, business to business, kan begitu. Lalu perencanaan produksi itu dibuat, jadi ada namanya start from the end. Berapa banyak sih kebutuhan supply yang dibutuhkan oleh misalkan Jakarta untuk cabai, tomat, dan lain-lain dalam 1 hari misalkan. Lalu berapa banyak kebutuhan perusahaan-perusahaan lain. Setelah itu ada angkanya, maka kita buat apa? Rencana produksi. Supaya bagaimana hasil panennya ini bisa dibawa setiap hari misalkan, kan begitu. Nah, Bogor ini kan punya 5,6 juta, Mas.
kalau mereka bisa kita karyakan, dan tentunya sangat bisa, ini akan luar biasa. Jadi kebutuhan pangan DKI itu bisa terjawab dengan produktivitas warga Kabupaten Bogor yang ada 5,6 juta ini. Nah, maka nggak akan terjadi tuh kayak kemarin yang viral kejadian di Bojonggede. Ada anak kelaparan minta makan tapi ibunya nggak punya uang. Kalau itu berbasis rumah tangga, produksinya, apa yang terjadi? Maka setiap rumah yang ada di Kabupaten Bogor setiap hari akan punya uang. Kan begitu. Ya walaupun misalkan 0,5 on, 5,5 on setiap pot kan, kalau misalkan 15 pot lumayan. Dia bisa menghasilkan 300.000 itu dalam 1 minggu. Kan untuk beli beras, beli pangan-pangan lain kan gampang. Tetapi harus ada jaminan beli. Kan begitu. Siapa yang belinya? BUMDes-nya. Lalu BUMDes jual kemana? Ke PD Pasar, BUMD, BUMDes-nya PD Pasar di Kabupaten Bogor. Dan PD Pasar ini kan jangan berperan hanya merentalkan kios-kios di pasar-pasar yang dimiliki oleh Pemda, tapi juga bagaimana mereka juga berperan untuk kebutuhan pangan warga Kabupaten Bogor bisa swasembada. Dengan cara apa? Ya bekerja samalah dengan warga-warga yang ada di Bogor untuk memproduksi. Nah, kalau warga Kabupaten Bogornya produktif, maka apa yang terjadi? Ketahanan pangan bisa terjawab, kesejahteraan masyarakat bisa terjawab. Dan hari ini kan Bogor masih tergantung apapun kaitan dengan beras, cabai, lalu bawang, sembako lah khususnya itu dari kabupaten lain. Kita sudah tidak lagi swasembada karena banyak tata ruang Kabupaten Bogor yang berubah menjadi pemukiman. Ya itu nggak bisa dihindari karena kan semakin banyaknya jumlah penduduk. Tetapi kan bertani hari ini tidak harus memerlukan lahan yang luas, hanya dibutuhkan kreativitas saja. Nah itu bisa kita lakukan dan sangat mungkin dilakukan. Kang, satu lagi Kang, soal pemerataan di Kabupaten Bogor. Ini kan Bogor ini kan sangat luas sekali ya, Bogor Timur, Bogor Barat gitu. Sangat luas sekali. Tapi kan pemerataan ini, pembangunan setiap daerah ini sangat timpang gitu. Ada satu daerah yang sangat maju, tapi daerah yang lainnya mungkin agak terbelakang gitu kan. Gimana mengatur masalah ketimpangan pembangunan yang nggak merata ini? Di Bogor ini jangankan di wilayah Barat Timur, di depan mata pemerintahan Kabupaten Bogor yang namanya di Cibinong, itu masih juga ditemukan daerah-daerah yang tertinggal dalam kondisi perekonomian. Jadi ada rumah, misalkan kemarin saya di daerah Cibinong itu di salah satu kelurahan, ada rumah yang masih beralaskan lantai, temboknya tidak bersemen, hanya batu bata saja. Jadi ketimpangan itu terjadi hampir di seluruh daerah saya rasa di Kabupaten Bogor. Nah inilah kenapa saya rasakan Bogor ini rentang kendali jarak antara pemerintahan ibu kota kabupaten jauh dengan barat timur, selatan utara, ditambah lagi tidak adanya good digital government. Jadi semuanya manual di sana itu. Nah itu yang memperparah. Nah nggak tahu kenapa kebijakan itu terus dibiarkan terjadi. Padahal kan hari ini eranya digitalisasi. Bogor dekat dengan Jakarta. Apapun bisa kita serap informasi teknologi yang bisa dilakukan untuk mempermudah akses informasi pelayanan bagi masyarakat. Tapi kan itu nggak terjadi. Lalu tambah lagi good digital governance, good and clean governance. Itu juga masih bersoal sampai hari ini. Saya rasa kalau misalkan Bogor ingin ada perubahan dan perbaikan dalam sisi pelayanan, pemerataan, dan lain-lain, ya ini harus diriset ulang. Kaitan dengan apa yang terjadi di Bogor hari ini, kita harus dudukan secara bersama-sama, melibatkan berbagai stakeholder yang ada, lalu kita rumuskan yang lebih baik. Kemana arahnya? Yaitu tadi 5,6 juta ini kan bukan main-main. Ini hajat manusia yang hidup di Kabupaten Bogor, menggantungkan hidupnya, yang salah satunya bisa dibantu oleh pemerintahan kabupatennya. Lalu kalau pemerintah kabupaten tidak hadir, mau jadi apa warga masyarakat ini? Angka harapan sekolah Kabupaten Bogor aja rendah, paling rendah. Hampir 7,2% data BPS kemarin. Jadi orang ke Bogor itu hanya sampai kelas 2 SMP, kelas 1 SMP, dia putus sekolahnya. Nah kalau ini terus dibiarkan terjadi, maka saya rasa yang dinamakan dengan bonus demografi itu tidak akan malah menjadi positif di Bogor, malah akan menjadi beban. Nah ini yang saya takutkan. Mudah-mudahan ke depan kalau pemimpinnya, leadershipnya baik,
punya pengalaman yang baik dalam entrepreneur yang cukup untuk bagaimana membangun Bogor tidak hanya berbasis APBD, tetapi juga berbasis dengan bagaimana investor bisa hadir, bisa bekerja dengan pengusaha-pengusaha yang ada di lokal maupun internasional, atau kita bisa buatkan dengan sister city dengan luar negeri. Kan banyak negara-negara, kota-kota di Eropa yang mereka membutuhkan support pangan, itu juga bisa kita produksi dari Kabupaten Bogor. Mas, nggak ada daerah yang seluas Bogor dengan jumlah penduduk yang sebegitu besar dan letak yang sangat strategis selain Kabupaten Bogor. Kita punya alam, kita punya galian A, galian B, galian C. Ya, kita punya semua potensi besar di Kabupaten Bogor yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Dan saya yakin apabila itu dikelola dengan optimal dan maksimal, tidak berbicara ekstensifikasi, kita intensifikasikan saja yang ada, maka warga Bogor akan sejahtera, akan menjadi warga yang sangat bangga dengan pemerintahan kabupatennya, akan menjawab apa yang menjadi kebutuhan dasarnya mereka. Kalau ini betul-betul bisa kita kelola dengan baik. Kang, ini kan tadi udah bagus banget semua pemaparan permasalahan dengan solusinya. Tapi semua akan sia-sia ketika rakyatnya tidak memberikan mandat pada pemilihan kepala daerah nanti November 2024. Belajar dari 2018 kemarin, target terbesar Kang Awe ini apa? Untuk menarik dari ini, mana yang paling besar menjadi target lumbung suara nanti, Kang? Tentu saja di wilayah heterogen, di wilayah-wilayah yang dekat dengan perkotaan, bukan kawasan yang homogen, tentunya yang bisa yang bisa kita tawarkan terkait dengan program dan solusi mengenai Kabupaten Bogor ke depan, yang bisa kita tawarkan mengenai ide dan gagasan membangun Kabupaten Bogor. Makanya saya ada slogan namanya ngahadekeun Kabupaten Bogor. Itu artinya membuat bagus, memperbaiki. Jadi ngahadekeun itu bahasa Sunda. Jadi ngahadekeun itu memperbaiki, ngahadekeun itu membaguskan, ngahadekeun itu bersama-sama, kepedulian secara bersama untuk memperbaiki sesuatu menjadi lebih baik gitu. Nah, slogan itu yang mudah-mudahan ini bisa menjadi magnet untuk warga Kabupaten Bogor. Ada rasa tentang, oh iya, saya tinggal di Bogor, saya punya saudara, saya punya anak, saya punya family di sini. Kalau Bogornya baik, kalau Bogornya HD, maka bisa menjawab apa yang menjadi keresahan dan kebutuhan masyarakatnya, maka tidak hanya dirasakan oleh saya, tetapi oleh keluarga saya, oleh anak saya, oleh cucu saya. Mungkin kan seperti itu. Nah, itu yang mungkin menjadi harapan bersama kita, bagaimana Bogor menjadi lebih baik, dan mudah-mudahan mereka tertarik untuk mau mendukung. Gimana dengan milenial atau Gen Z? Gen Z hari ini di Kabupaten Bogor dalam kondisi memprihatinkan. Padahal Gen Z tuh paling banyak di Kabupaten Bogor, banyak banget. Dan milenial, itu suara hampir 64% dari total jumlah pemilih di Kabupaten Bogor. Saya harapkan mereka bisa memiliki semangat yang sama untuk ngahadekeun kampung halamannya, ngahadekeun Bogor, dan mereka bisa berpikir rasional, bukan karena iming-iming. Mudah-mudahan mereka bisa melihat program, ide, dan gagasan yang ingin kita bawa dan kita tawarkan, dan kita kerjakan bersama-sama bagaimana Bogor menjadi lebih baik ke depan. Untuk mereka tentu saja, karena hari ini lapangan pekerjaan kan menjadi problem yang sangat kendala di Kabupaten Bogor. Nah, kalau misalkan kita bisa bersama-sama, saya rasa akan banyak sekali potensi bisnis yang bisa dilakukan di Kabupaten Bogor yang akan kita bisa kerjakan. Nah, dalam waktu dekat saya akan melaunching ada namanya Saung Ekspor. Jadi saya akan membangun inkubasi bisnis berbasis desa yang namanya komunitas Saung Ekspor, di mana komoditi yang dihasilkan
produk-produk UMKM, terus produk-produk kaitan dengan pertanian peternakan, ataukah misalkan wisata alam yang bisa kita tawarkan ke mancanegara. Tentunya dengan basic dasar saya punya jejaring di 50 negara. Mudah-mudahan nanti teman-teman saya udah siap untuk mereka mau membantu bagaimana melakukan inkubasi di tiap-tiap desa, melatih mereka, mengajari cara ekspor, bagaimana melakukan kurasi produk, mana saja yang layak, begitu. Karena ada satu teman saya itu, dia dari Belanda, dia bisa membangun satu kawasan di India namanya Araku Valley, yang hari ini terkenal dengan kopi Araku, yang itu punya coffee shop di Paris, Prancis, dan menjadi salah satu kopi termahal di dunia. Araku Valley itu dulu adalah kawasan miskin ekstrem di India, dan hari ini menjadi banyak orang kaya di sana dengan kopi. Di Bogor kita ada juga wilayah-wilayah seperti itu yang memiliki ketinggian yang cukup untuk ditanami kopi Arabica. Misal di Sukamakmur atau di Megamendung atau mungkin di wilayah Halimun Salak, kan begitu. Tetapi kan persoalannya bagaimana memproduksi kopi yang taste-nya kita sesuaikan dengan keinginan orang-orang Eropa, orang-orang Amerika. Jadi bukan membuat satu produk yang kita buat sendiri, kita paksakan lalu kita jual ke market, kan nggak akan ketemu. Nah itu yang memang nanti akan kita lakukan di tiap-tiap desa di Kabupaten Bogor. Nah mudah-mudahan saung ekspor ini akan salah satu menjadi kegiatan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka lowongan kerja serta menumbuhkan entrepreneur dari milenial maupun Gen Z. Oke, sebelum ditutup, teman-teman ada yang mau nanya? Cuma mau nanya, Bang. Ya. Persoalan di Kabupaten Bogor ini kan sangat kompleks, Bang. Mungkin tadi kalau saya tarik garis besar itu lebih banyak karena kurangnya lapangan pekerjaan, Bang. Ya. Ada pungli, mungkin juga, Bang, kriminalitas juga banyak, Bang. Ya. Maling-maling. Gara-gara itu. Nah, kalau tadi Abang bilang akan merestart tuh, Bang. Nah, lapangan pekerjaan ini sangat kental, sangat erat kaitannya dengan investasi. Ya. Nah, kalau tadi Abang bilang juga investasi, banyak investor sebenarnya yang akan menanamkan modal di Bogor. Tapi kita juga tahu bersama, Bang, investor ini tawaf aja, Bang. Pungli sana, pungli sini, akhirnya nggak jadi. Nah, Abang tadi bilang akan merestart itu semua. Nah, Bang, apa yang program andalan Abang dan kira-kira butuh waktu berapa lama, Bang, untuk mencapai itu semua? Ya. Oke. Untuk merestart apa yang hari ini terjadi di Kabupaten Bogor, persoalan yang tadi disampaikan, mungkin waktunya membutuhkan waktu dalam 2 tahun. Itu yang paling cepat melihat kondisi sumber daya manusia yang ada hari ini di Kabupaten Bogor. Karena yang paling hutan rimba itu adalah birokratnya. Iya. Itu. Jadi itu challenging bagi saya untuk bisa bagaimana menempatkan right man on the right place sesuai dengan kapasitas. Bukan karena misalkan bagi-bagi kekuasaan, siapa yang mendukung saya lalu kita tempatkan di situ, tapi tidak punya kapasitas. Ini juga yang merusak Bogor selama ini. Jadi semangat bagaimana menjadi seorang pelayan itu harus dimiliki oleh pejabat. Bukan menjadi bos bagi masyarakatnya. Jadi sudah harus berubah mentalitas itu. Karena saya punya hampir 70% teman saya itu orang Belanda. Feodalisme itu salah satu warisannya mereka. Tetapi di sana sudah nggak dipakai lagi. Jadi kemanusiaan itu equal serata, rata equal kemanusiaan itu. Yang membedakan hanya pekerjaan saja. Tetapi tidak lantas kita harus memperlakukan mereka menjadi tidak baik di saat dia jabatannya lebih rendah atau misalkan pekerjaannya kotor. Tapi kemanusiaannya sama. Nah ini yang harus kita rubah, mindset ini harus kita rubah, begitu. Saya kalau di luar negeri itu sering menjadi ketua delegasi dari negara-negara lain, walaupun itu konsepnya business to business. Sering melakukan kolaborasi di antara mereka karena mereka nyaman dengan saya. Tetapi di Kabupaten Bogor agak aneh. Jadi ya itu tadi, status quo itu dibiarkan terus terjadi.
Mereka tidak mau ada sebuah hal baru yang bagaimana merubah tatanan ini. Sebetulnya harusnya menjadi positif, tetapi mereka nggak mau. Nyaman dengan kondisi yang ada. Nah ini yang harus kita dobrak tentu saja. Oke, Sobat Rakyat Merdeka, quote-nya menarik, merubah mentalitas. Bukan hanya rakyat, terutama pejabatnya. Tapi menempatkan diri sebagai pelayan rakyat, bukan bosnya rakyat. Ini salah satu kutipan yang saya ambil dari Kang Awe tadi. Obrolan yang sangat menarik, banyak isinya, banyak sekali solusi-solusi yang ditawarkan, tapi lagi-lagi pilihan kembali kepada Anda. Demikian dari kami. Jangan lupa saksikan terus YouTube Rakyat Merdeka TV, khususnya konten ngegas di episode-episode berikutnya. Kang Awe, makasih sekali waktunya. Makasih. Sudah berbagi pengalaman. Bang Sis. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Rakyat Merdeka. Salam.